Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa telah kita panjatkan, semoga pada pembelajaran kali ini kita dapat belajar dengan baik. Amin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Uswatun Hasanah. Alamat saya Berokan, Banyukuning, Kecamatan Bandungan. Kemudian kita di sini akan belajar bersama-sama mengenai macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kepemilikan penuh. Yang kedua, kepemilikan materi. Dan yang ketiga, kepemilikan manfaat. Nah, di sini kita akan kupas satu persatu terlebih dahulu tentang pengertian dan contohnya dari macam-macam kepemilikan tersebut. Yang pertama, kepemilikan penuh, yaitu penguasaan dan kepemilikan secara penuh terhadap suatu barang, terhadap materi atau manfaatnya. Dan kepemilikan ini dibenarkan secara hukum. Nah, penguasaan ini atau pemanfaatan ini secara penuh, contohnya yaitu ketika saya mempunyai sepeda motor, saya dapat memanfaatkan dan saya juga dapat memiliki materinya. Kok bisa gitu? Ya, di sini maksudnya gini, saya memiliki secara penuh sepeda motor tersebut. Kemudian saya dapat memanfaatkan sepeda motor tersebut secara penuh tanpa ada orang atau akad yang membatalkannya karena kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh ini bersifat mutlak, artinya tidak ada yang dapat membatalkan kepemilikannya. Tidak ada orang yang dapat membatalkannya. Misalnya si A tidak dapat membatalkan kepemilikan saya karena kepemilikan tersebut kepemilikan penuh. Tidak ada orang yang dapat membatalkannya kepemilikan kita. Gitu. Yang kedua, kepemilikan materi. Apa itu toh kepemilikan materi? Kepemilikan materi ini yaitu kepemilikan seseorang terhadap materinya saja. Nah, contohnya begini. Saya menyewakan rumah kepada si A. Kemudian si A ini hanya dapat menggunakan materinya saja. Manfaatnya tidak dapat digunakan karena kepemilikannya hanya kepemilikan materi. Gitu. Kemudian kepemilikan materi ini berada dalam penguasaan orang yang menyewa. Si A menyewa rumah saya, berarti materinya berada di tangan si A, tapi manfaatnya berada di tangan yang menyewakan. Begitu. Yang ketiga, kepemilikan manfaat. Apa kepemilikan manfaat? Yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja. Nah, pemanfaatannya saja ini hampir sama contohnya dengan pemanfaatan materi, tapi di sini yang dimanfaatkan hanya pemanfaatannya saja tanpa materinya, gitu. Nah, materi barang tersebut dalam penguasaan orang yang menyewa, orang yang menyewakan. Materinya berada di tangan orang yang menyewakan, sedangkan manfaatnya berada di tangan orang yang menyewa. Begitu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu tentang kepemilikan penuh, kepemilikan materi, dan kepemilikan manfaat. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan tentang
kepemilikan manfaat dapat berakhir apabila terjadi yang pertama, habis masa sewa atau masa pemanfaatannya. Begini, si A menyewa rumah saya, kemudian si A ini hanya dapat memanfaatkan tanpa materinya. Nah, saat masa sewa rumah itu berakhir, maka pemanfaatannya rumah itu kembali kepada orang yang menyewakan. Begitu. Yang kedua yaitu barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang. Barang yang dimanfaatkan rusak atau hilang, begitu. Misal, saya menyewakan barang. Nah, barang itu rusak. Saat rusak, manfaatnya ini kan akan hilang. Nah, di situ akadnya akan berakhir. Kemudian yang ketiga, salah satu pembuat akad meninggal. Pembuat akad meninggal. Saya menyewakan atau saya menyewa. Kemudian pembuat akad untuk menyewa, sang penyewa dan menyewakan ini meninggal salah satu dari mereka. Maka akad ini akan batal atau gitu. Selanjutnya, kepemilikan dilihat dari aspek siapa saja yang menguasai harta, maka dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu kepemilikan privasi atau individu, dan yang kedua kepemilikan publik atau umum. Nah, kepemilikan privasi yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang namun bukan untuk umum. Contohnya mobil. Nah, mobil ini milik pribadi, bisa dipinjam oleh orang lain tetapi tidak secara penuh karena mobil ini pribadi, kecuali kalau mobil ini digunakan untuk mengangkut orang banyak. Orang banyak ini tentu juga bukan untuk umum karena mobil ini milik pribadi. Yang kedua, kepemilikan publik atau umum, yaitu harta yang dimiliki oleh negara atau masyarakat di mana harta itu tidak ada seorang pun yang memiliki hak atau penguasaan harta itu. Contohnya bagaimana? Contohnya jalan raya. Jalan raya ini dapat digunakan oleh orang banyak, oleh umum. Jembatan ini tidak ada yang memiliki karena fasilitas umum dan dapat digunakan oleh semua orang. Milik negara, dapat digunakan semua orang. Tempat pemakaman. Nah, tempat pemakaman ini tentu juga milik umum, kepemilikan umum, bukan milik pribadi. Selanjutnya, fasilitas umum lainnya yang milik negara. Milik negara ini dapat digunakan oleh umum, bersifat umum, bukan individual, gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Begitu materi yang dapat saya sampaikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya menutup, saya akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari bersama. Macam-macam kepemilikan di sini terbagi menjadi 3, yaitu kepemilikan penuh, yang kedua kepemilikan materi, dan yang ketiga kepemilikan manfaat. Ada beberapa hal yang membatalkan kepemilikan manfaat. Kemudian ada juga kepemilikan individual dan kepemilikan umum, gitu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.